jagongan ya pada rembukan rembukan kanggo kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabeh seger waras. Dino iki ngomongno masalah pendidikan. Yo gak sombong, aku masih dagelan. Ini sekolahku mbiyen dhuwur. Sekolahku mbiyen lantai 3. Di dhuwur sekolah. Selangsung ae jula-juli iki arek-arek sekolah iki saiki gawe sistem daring. Terus hari ini ono apa iki katene ono tatap muka. Saya jula-juli ae. Ono jaranan sebelah omah sing nanggap jenenge Pak Tukiran. Pendidikan ngono iku utama sebab kayak generasi masa depan. Generasi kuat, negara hebat. Ono kandhen nutuk gamelan cita-cita presiden dadak dadi dagelan. Masalah nesik masalah pandemi virus corona kok gak mari-mari, kegiatan kabeh dibatasi, arek budal sekolah wong tuwane wedi. Masalah pendidikan sistem daring terus diterapkan, teknologi online tadi pilihan, wong tua bingung nukokno paketan. Sebagai wong tua aku duwe pengalaman, anakku online gak duwe paketan, tak ajak nang warkop golek wifi gratisan. Anakku pinter jago cangkruan. Apa wis ngomong go cangkruk iki lho aku dadi koyo ngene. Nang ngono cangkrukan iku lho akeh ilmu sing diserap. Apa? Rasan-rasan jenenge. Ah, rasan-rasan niku membangun bangsa ini kan tidak harus dari tempat sekolah. Toko warung ya iso. Tapi kan saiki wis gak usah goleki wifi maneh. Soalnya kan jarene wis ape. Loh, wis dibantu. Iya. Jare apa ono iku? Ah, kon gak tau gatekno handphone anakmu. Handphone siapa sing mau gatekno terusan? Iki enggae handphone bojoku. Lah bojomu gak entuk bantuan iki. Lho bojoku gak sekolah. Lho, anakmu sing entuk bantuan. Lho anakku gak duwe HP. Tukaran dhewe nang kene wis nyapa sik sing nang mandi iki. Iki ya. Ajur pokoknya. Sing dibantu sakjane sapa? Arek sekolah apa HP ini sing dibantu? Aku sing dibantu aku. Aku arek sekolah. Ya wis Dolar ya apa kabar? Aku ning Lauren. Aku Cak Polong. Ayo, kenalno sik sapa? Kenal aku Cak Robert. Ya wis. Sebagai orang tua wali murid iki. Iki mesti jalan kenalan, Ayo ya. Kuwantel ae delok entar lah. Bakul rujak paling top sak dunia iki. Apa soalé? Kenalaken kula bakul rujak Surabaya. Oki Marfu.
Iya. Gak ana bakal rujak kok ngene ya. Iki oleh panggilan nang ngone Spanyol iki. Lho, Kok iya. iso ngono, Cak? Iki ngulek banteng. Kendangane kurang sip. Ya wes nyapa riko maneh nang rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Ha, Iki mau dino bener iki. ya. Iya. Dino iki soalnya awak dhewe bahas Temane adalah rencana pembelajaran sekolah tatap muka di Surabaya. Waduh, tatap rai nang Surabaya. Apa maneh Tatap saiki? rai, Lho ya tatap kan ngene ya. muka. Bahasa Surabaya nih. Oh iya, Muka tatap apa rai. yo? Rai. Oh ya wes bener ya wes. Apa maneh saiki Surabaya jarene wes zona oranye. Wah, zona Apa oranye. ya iku? Lho kok yo karo lah. Iki kan Adi seneng nonton video ae. Heeh. Gawe ngerteni ya. Heeh, iki Ya wes, masalah bener. apa sih iki? Monggo Telur. Surabaya saiki wis klebu kutha zona orange pakebluk Covid-19. Pirang-pirang sekolah sing sadurunge nglakokno sinau daring saiki wis mulai nglakokno sinau kepethuk rai utawa tatap muka. Lah salah sijine sing wis nglakokno yaiku sekolah Takmiriyah Nduk Dalan Indrapura Surabaya. Masih wis klebu sinau kepethuk rai tapi murid tetep dibatasi jumlahe sing teko ambek wektu sinaune nduk sekolah. Yaiku sing teko dibatasi 50% tekan jumlah murid sing biasane jumlahe 34 murid sak kelas. Mlakune proses sinau mulang yo dilakokno ambek penerapan protokol kesehatan sing ketat. Sadurunge mlebu ruang kelas, murid kudu nggawe masker sing bener, nglakokno priksaan suhu awak ambek weso tangan sing wis disediakno pihak sekolah. Lah murid dhewe salah sijine jenenge Diani Nur Saufika Fitri ngaku seneng iso sinau kepethuk rai langsung ambek luwih gampang nrimo penjelasane tekan guru. Beda lek daring kadang kangelan ngerteni materi sing diwenehi guru. Masih wis iso sinau kepethuk rai, Dinas Pendidikan Guminte Kutha Surabaya klebu pihak sekolah terus bakal ngelakokno evaluasi saben minggu pisan kanggo ndelok proses sinau kepethuk rai nduk tengah inciman pakebluk Covid-19 iki. Murid-murid ngarepno muga-muga Covid-19 lang mari dadine murid iso nrimo materi pembelajaran secara maksimal. Muga-muga ya temenan iso dilakokno. Ya iya wis kaya Sinau ngono lho kepethuk persiapane rai. lho ketok Bener. nawiyat temenan jelas ya sih. Lah cuman digawe mbahas iku saiki aku wis ana narasumber sing sampe tak Nah, delok. iku, Digawe kudu mbahas gawe ya mbahas. apa sih persiapane Bener. mulang apa kepethuk rai. Sekolah ngono ya? kepethuk rai Sekolah duduk kepethuk ketatap rai. Piyak Beda ngene ya. lah. Ya wis langsung aja tak celok langsung narasumberku. Sing pertama Ibu Kusnul Khotimah, SPDI MPDI, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, monggo Ning. Kemudian Dr. Martadi, MSN Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya 2014 sampai 2019. Sisa niki ono Cak Istanto Yudo Pramono, Ketua Forum Kelas 4 SD Saim Surabaya, monggo Cak Marek Ning. Jembar Bu. Ya wes sadurunge awak dhewe iki bahas luwih adoh maneh perkara ya apa sih kok sistemnya sekolah kepethuk rai nang Kepethuk rai nang Surabaya apa Surabaya. maneh saiki Surabaya wis zona orange. Awak dhewe bakal bahas mari ini tetep nang Rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Ya pada jagongan, ya pada rambukan, rambukan kanggo kemakmuran. Pada jagongan, ya pada rambukan, rambukan kanggo kemakmuran. Ketemu maneh nang ngene Rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener, Surabaya saiki wis ono informasi nek duduk zona abang. Wah, Wis sekarang maneh. orange, muga-muga ndang ijo ya. Ya cuma Dadi- kan wong bingung. Orang ngerone kan ijo, kuning, abang. Ini kok oranye iki apa? langsung aja Loh, ditakokno nang ning Kusnul, Surabaya diberitakno zona orange. Iku apa ning sebenarnya? Zona oranye iku apa ning? Jadi kalau zona oranye itu sebenarnya lebih kepada bagaimana masyarakat Kota Surabaya sudah ada peningkatan kesadaran diri terhadap protokol kesehatan
dan menjaga pola hidup sehat dan bersih dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, sehingga kemudian banyak sekali yang masyarakat kita kemudian tidak lagi harus rumah sakit ya, karena memang hasil rapid test pada saat itu masih dijadikan dasar utama menentukan bahwa dia ini reaktif atau tidak. Sehingga kalau sudah orange itu sebenarnya bukan kemudian kita ini ya sudah bebas, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana setelah orange ini kan satu tahapan menuju ke zona hijau. Nah, sebelum ke zona hijau, kita tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik ya di semua lini kehidupan. Jadi kalau sekarang mungkin kita tahu di kantor-kantor, di tempat-tempat umum itu sudah mulai membiasakan, termasuk juga ibu-ibu kita yang atau keluarga atau masyarakat yang usianya juga usia lansia, yang dia memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan, yang kemudian semuanya kembali bahwa menumbuhkan aware, kesadaran diri untuk mematuhi protokol kesehatan itu sangat penting. Lho nih, sakjane Surabaya iki ditetepno dadi zona orange ku ket kapan? Seingat saya mungkin sudah ada, ini berjalan ya, karena kan setiap anu kan berjalan, mungkin sekitar mulai bulan kemarin ya, pertengahan sampai anu sudah mulai. Tetapi memang ini kan terus berkembang ya, kalau mungkin sekarang bahasanya tidak lagi terpapar tapi suspek. Nah, kan? Jadi kalau sudah begitu, nah walau demikian memang kita tahu masih ada beberapa masyarakat yang saat ini mendapatkan penanganan karena dia suspek COVID di beberapa rumah sakit rujukan COVID. Namun demikian masyarakat lainnya, masyarakat Surabaya khususnya, itu sudah saya lihat di jalan-jalan, di fasilitas umum semuanya sudah mematuhi protokol kesehatan. Minimal dia memakai masker dan membawa hand sanitizer. Jadi wong kancen wis berubah kabeh. Nah, ngomong-ngomong oren iki Ren. Apa? Aki kate takon nang Cak Martadi. Oh iya. Apa hubungan lek dengan tatap muka? Karena dikit lagi bahas tatap muka nih Cak. Piye lek menurut Cak Martadi? Iya, ngaten gini, Mas Cak dan Ning ya. Jadi zona oranye, merah, hijau itu kan yang menetapkan gugus Covid pusat ya. Di dalam SE Sekjen Kemendikbud nomor 18 tahun 2020 dinyatakan bahwa untuk bisa tatap muka itu kalau memenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah memang daerah itu sudah dinyatakan sebagai zona hijau atau oranye. Ini kan ada relaksasi. Sebelumnya hanya hijau saja, kuning nggak boleh. Tapi sekarang boleh oranye. Itu yang pertama. Apakah otomatis langsung bisa dilakukan tatap muka? Belum. Apa yang kedua? Pemerintah kota harus mengizinkan untuk membuka. Sehingga pemerintah kota akan melakukan checklist. Setiap sekolah harus di checklist itu. Seluruh protokol kesehatan terpenuhi enggak. Sehingga bukan berarti nanti kalau boleh buka semua sekolah langsung buka. Enggak. Tetapi sekolah-sekolah yang belum memenuhi syarat itu kemudian pasti tidak diizinkan untuk dibuka dulu. Berarti kayak enek persiapan nih. Betul, harus persiapannya, harus dipastikan betul. Kenapa? Di dalam SC itu dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan anak, guru, orang tua adalah yang utama, bukan kurikulum. Ya, jadi kurikulum nomor 2. Maka persiapan itu harus dipastikan. Kalau nanti sudah siap, di checklist benar semua, apakah langsung dibuka? Enggak. Harus meminta persetujuan orang tua. Setuju nggak orang tuanya? Kalau putranya masuk. Kalau orang tuanya, saya nggak setuju, nggak bisa masuk. Kalau misalnya satu sekolah ada 100 orang, yang 20 nggak setuju, maka yang 20 ini tidak boleh dipaksa untuk masuk dan sekolah harus melayani anak ini pembelajaran melalui daring. Sehingga sekolah harus menyiapkan 2 persiapan yang lebih kompleks. Jadi nggak semudah itu ya. Jadi ini harus menjadi catatan kita, sehingga bukan berarti nanti ketika boleh membuka itu semua sekolah Surabaya terbuka. Belum. Itu pun nanti harus dilihat daerah. Surabaya Barat clear nggak? Karena kan oranye ini kan bisa naik turun ini. Ya kan? Naik berarti turun. tidak seluruh Surabaya bisa per daerah gitu. Sekolah yang siap jalan dulu. Yang tidak siap jangan dipaksakan. Ya, daerah tertentu begitu sudah jalan seminggu jadi merah lagi.
hentikan lagi. Laura ini kecil gak siap sekolah. Iya, makanya. Jelas ya, Laura. Moro nang kene ya Ketepaan ya, ketepaan kan, nggak siap sekolah, ketepaan nih gimana? Cak Mar tadi. Nggih. Cuma nek nang Surabaya apa wis memenuhi checklist kabeh ku, Cak? Ya, kalau kita melakukan riset di bulan Juli ya sampai Oktober, kita sempat melakukan semacam survei. Cukup luar biasa antusiasnya karena yang mengisi kuesioner kita itu ada 179.131. Wih, wah, sangat oke, besar. Itu diantaranya orang tua. Orang tua Surabaya punya kepedulian tinggi, ada 103.000 orang tua yang mengisi itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah memang rata-rata dari pandangan anak, guru, orang tua, dan kepala sekolah 75% mereka menginginkan tatap muka. Tetapi dengan catatan. Catatannya adalah ada 9 aspek yang harus dipenuhi oleh sekolah. Mulai dari 1, pakai masker. Ya kan? Lalu kemudian yang kedua pakai face shield. Lalu kemudian ada hand sanitizer. Kemudian ada untuk cuci. Kemudian ada tisunya. Kemudian jaga jaraknya. Bahkan mereka mensyaratkan kalau masuk itu jamnya dikurangin. 3 jam. Jadi kalau misalnya anak masuk jam 8 sampai jam 12 nggak boleh. Dia mintanya hanya kalau 4 jam jadi 2 jam. Itu pun shift. Shift itu kalau ada 100 anak di sekolah, yang 50 di rumah, yang 50 di sekolah. Besok gantian. Ya, Terus guru nih gak sip, Cak. Nah, bodoh nggak ae. shift memang itu akhirnya. Shift tapi jadi nggak shift itu. Sik iki mau Jadi Cak, nggak sih? Cak Istanto iki wis mesa-mesa. Nah, ini orang tua soalnya. Wong tuwa Cak, ajane wis Iya. Siap apa siap enggak? burung Iya. sih. Ya ngene, ning karo Cak, dadi kudu di ngerteni sik. Sekolah dibuka itu artinya apa? Karena ada beberapa orang tua itu nangkepnya sekolah dibuka. Iku nangkepe, oh dibuka koyok sadurunge corona. Jadi mereka menilainya, yo gak siap aku. Nggak koyok ngono, ya apa rame-rame. Nah tapi inilah pentingnya sosialisasi seperti yang disampaikan Pak Mar tadi ya, termasuk acara ini. Jadi wong tua itu ngerti sekolah dibuka itu maksudnya apa. Pertama jumlah murid paling enggak kudu 50%. Terus jam belajar pun dikurangi 50%, nggih Pak. Betul. Ternyata seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi itu lebih bagus karena ambek cara ngono iku dadine sistem pendidikan kita itu hybrid. Jadi pertama dengan sekolah konvensional, keloro dengan daring. Jadi terpenuhi keduanya. Jadi pandemi iki sakjane ya gak elek-elek nemen, ana dampak apike. Jadi wong tua boleh Nang omah. ngerti anake, Jadi guru sisan yo. Tapi jadi Guru. tambah anak itu. Wong tua nang omah penghasilan juga enek. Wis kok bahas iku tambah dawa iki bahas iku. Wis daripada dibahas kae enek penghasilan kesuwen wis. Monggo sing lewat sik engko ade tetep nanggone rujak Surabaya Ruang Jangan Rakyat Iya. Surabaya. Pada jagongan, ya pada rembugan, rembugan dan kemakmuran. Jagongan, ya pada rembugan, rembugan dan kemakmuran. Balik mana nanggone rujak Surabaya Ruang Jangan Rakyat Surabaya. Awak dhewe saiki mbahas dulur perkara sinau mulang kepethuk raya nang Surabaya sing jarene kabeh dilaksanakno. Laksanakno. Nah, cuman iki ya ana wong Surabaya sing ape berkomentar, Cak. Bener iki adekku duro iki suarane wong Surabaya. Monggo. Muka ono maneh ya gak apa-apa. Iku perlu gitu loh. Soalnya pembelajaran dengan tatap muka itu banyak sisi positifnya daripada yang sistem daring gitu ya dengan banyak keterbatasan. Asal istilahnya pandemi ini sudah dipastikan selesai begitu. Utawa tatap muka tapi protokoler kesehatannya kudu dijogo. Pak ngerasane anak
sekolah daring nang omah iki apa sih, Pak? Wadah, ya wong tuane malah susah. Susah ngatur waktune, susah ngatur dana kanggo tuku paketan. Terus juga keseriusan anak itu loh nek belajar daring itu ya Kurang, Pak ya. iya kurang ngono. Ya, yang mending dibuka saja, soalnya kan apa ya Pak ya, maksudnya kan udah lama kan, juga udah lama kan, kalau awal-awal sih nggak apa-apa, kalau sekarang kan mending udah dibuka aja, juga lihat apa itu perkembangannya COVID-19 itu gimana, dilihat semuanya. Menurut saya sih daring itu ya, Daring itu kadang kan kalau anak kan jenuh kan Pak ya, kalau di rumah terus gitu, ya kadang menurut saya sih ya Kak kadang sekolah mestinya ya dibuka aja atau apa itu sambil sama ibunya ajarin gitu-gitu. Ya tanggapanku api sebagai wali murid perlu memang tatap muka. Mergane akeh pelajaran sing gak iso secara daring. Kaya to adab itu gak bisa, gak iso harus daring, gak iso harus tatap muka karena proses pembelajarannya harus tetap tatap muka. Ya sing perlu disiapno tetap harus nggawe protokol kesehatan sing ketat. Terus murid-murid juga kudu harus siap nggawe protokol kesehatan yang ketat. Terutama sekolahannya juga. Kandani kan. Akeh yang nek setuju nek gak setuju ya ta. Iya, pokoknya sing penting protokol kesehatan niku teman-teman sing apik ya Cak yo. Pancen menungso aku bingung, ben kan njaluk prei suwi, saiki dikek prei suwi yo. Rewel maneh. Iya, njaluk mlebu ya apa rek. Aku ben iku tau duwe impian niku aku kerja katokan. Terus saiki kan Bukti saiki wis ana oleh sarungan. Emang nang kantor gak kadokan Desan? Duh ya katokan. Oh lah iya Tapi kan. dawa. Oh, yang ngomong sing jelas. Lah iki sing total katok teko. Monggo diunjuk Bapak Ibu. Delentalah. Katanya tak kayak sistem daring gak iso. Ya apa caranya? Nggih pun, sambil diunjuk saya mungkin mau melanjutkan ke Neng Kusnul. Neng nek iki misalnya ono sinau mulang kepethuk rai iki kan pasti persiapannya akeh ya Neng yo. Anggarane apa gak nambah Ning? Kebetulan kami baru saja selesai ya pembahasan untuk APBD tahun 2021 beberapa waktu yang lalu, walaupun kemudian itu RAPBD itu belum disahkan menjadi APBD, tetapi tahapan itu sudah kita lalui. Di tahun 2021 pemerintah kota memproyeksikan sekitar 21,7% dari APBD kota itu untuk pendidikan. Artinya kalau kita hitung semua itu sekitar 1,9 triliun untuk pendidikan kota Surabaya. Nah, berkaitan tentang apakah dengan persiapan ini membutuhkan biaya yang cukup, saya kira tidak, karena beberapa sekolah itu bergotong royong ya. Mungkin misalnya kalau ada orang tuanya yang kelebihan atau kemudian ingin membantu sekolah sebagai bentuk partisipasi publik, pelibatan masyarakat dalam pendidikan, itu sah-sah saja. Tetapi kalau anggaran khusus terkait itu tidak ada, tetapi lebih kepada penguatan-penguatan bagaimana pendidikan di tahun depan itu sudah memenuhi ketentuan Kementerian Pendidikan itu. Kalau kita lihat ke beberapa sekolah yang akan direncanakan untuk melaksanakan tatap muka itu, kita contohkan di SMP Negeri 1. Kan kalau berkunjung di sana, kita sudah lihat betapa persiapannya juga sudah cukup bagus. Tempat cuci tangan itu berada di setiap sudut, jadi sangat mudah diakses. Dan kemudian guru-guru kita ini juga sudah dilakukan swab. Jadi ingat sekarang mungkin ada sekitar 12.000 ya semuanya sudah dilakukan swab untuk memastikan itu. Hanya saja memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Martadi, kalau ada orang tua atau wali murid yang kemudian kita sebut mereka ini adalah komite sekolah yang kemudian tidak setuju, ya tidak apa-apa, tidak bisa dipaksa dan tidak boleh dipaksa. Dan sekolah harus mempersiapkan itu termasuk tugas-tugasnya. Ya, jadi kalau pendidikan tatap muka dilaksanakan itu memang tidak ada pertemuan antara manusia antara satu dengan yang lainnya, jadi berkerumun gitu enggak. Jadi mereka diantar
di antara orang tuanya datang ke sekolah langsung masuk kelas gitu ya. Kemudian dia pelajaran, pulang pun orang tua juga harus sudah standby begitu. Jadi tidak ada kesempatan mereka untuk Kayaknya pelayone tidak berarti. ada. Termasuk juga tidak ada kantin. Waduh. Jadi mereka bawa bekal begitu, tidak bawa bekal gitu. Jadi hanya saja mungkin orang mengatakan nanti satu kelas masuk semua. Katakan satu kelas itu 30 siswa. Tidak. Jadi yang masuk itu mungkin 15 ya 50. Mungkin hari Senin sampai Rabu itu yang masuk mungkin nomor ganjil misalnya, nomor absen ganjil. Kemudian Kamis sampai Sabtu begitu. Berarti sakno Satpol PP ya. Hanya kelarek loh, aku aja prei, Pak. Gak jadi cekel. Tapi ngomong-ngomong kantin nih, Keren. Tapi lek nang kene kan tetep enek kantin kan. Jek enek rujake kan. Iya, Bu iki kok gak ditawar-tawar dikit mau lah ya. Bu Oki. Lah Bu. Cak long bolong. Polong tak kate long. Kasih aku dodolan rujak yo gak perlu tatap muka. Ya apa lo caranya? Lho aku yang kudu main telepon. Sistem online deh. Online yo. Online online. Wong tuku rujak di Bluetooth tak percaya. Sistem Bluetooth. Lagi gak ditawani tak nang kene iki. Lho wis disiapno kok. Nun sewu bogus nu lombok pinter. Aduh. Lho kan wedi kan karo mesem Kandhani kan guyu. Aja guyu kok tambah. Iki lek ngene kantine buka terus. Dokter, ada mriki dong. Kula mboten nate lombok. Lah iya. Ya wis. Ada lombok. Niki Mas sinten? Kula kali. Kale. Nggih, kale-kale kula nggih. Wes wedi lombok ngene wis suara. Ya wis nang ya cepakno. Aku langsung nang Cak Martadi. Cak nek kesiapan di Genang Kutha Surabaya iku ya apa, Cak? Ya, nek didelok teko wingi ya hasilnya teko survei memang Surabaya tampaknya cukup bagus ya, cukup bagus, tetapi belum semua siap. Karena kan ada beberapa sekolah yang bagus itu memang dia sudah menyiapkan secara mandiri ya. Kemudian sekolah-sekolah negeri hampir 100% siap. Tetapi kan ada beberapa sekolah swasta yang memang tidak semuanya memiliki sarana yang memadai, ruangannya, kemudian dia harus menambah berbagai perlengkapan ya, mulai dari cuci tangan dan sebagainya. Sing gak tau enek ya. Betul. Dulu enggak ada. Sementara kan itu butuh biaya. Meskipun hal yang menguntungkan hari ini adalah ada relaksasi. Relaksasi itu sekolah boleh menggunakan anggaran BOS itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu terlalu diatur, licik, sekarang boleh. Untuk apa? Itu positif lah gara-gara corona ya. Betul. Ada bantuan untuk kuota. Lalu juga yang tidak kalah penting nanti tetap tadi Bu Gusnul tampaknya memang perlu ada, kan Surabaya itu ada Bobda. Ya, kalau bosnya sudah ada relaksasi yang lebih fleksibel untuk digunakan, mungkin Bobdanya juga jangan terlalu ketat untuk penggunaannya. Juga harus ada ruang-ruang relaksasi karena memang sekolah kebutuhannya berbeda dengan ketika dia dalam kondisi normal gitu ya. Saya pikir itu yang penting. Cak Martadi. Ya. Iki mau sing disampaikan sisan nek misale guru ambek murid sisan iku kudu swab ya, Cak yo. Iya. Nah, jadi swab iku ya apa sistemnya? Ya, jadi intinya adalah kita harus memastikan anak atau guru sebelum proses pembelajaran harus aman. Karena ono temuan menarik yang di jurnalnya di Amerika itu justru yang perlu diwaspadai itu guru nih, bukan murid. Kenapa? Karena murid itu punya kemampuan recovery imunnya lebih cepat. Ya dibanding gurunya. Maka beberapa kasus di jurnal itu dimuat bahwa yang justru perlu diwaspadai adalah gurunya tertular dari anak, sementara anak tidak merasa dia sakit. Nah ini yang menurut saya tadi betul yang disampaikan oleh Bu Gusnul. Saya pikir yang harus dipastikan betul guru harus di-swab. Itu pun nggak bisa sekali, karena ini kan dinamis ya harus periodik. Berarti kok murid-murid dilebokno, guru-guru teleoma, Cak. Guru misalnya. Dibalik ya. Artinya kalau guru-guru langsung ini kabeh. Ya artinya harus dipastikan betul anak yang datang dalam kondisi aman, sehat, lalu gurunya yang akan mengajar harus dalam kondisi aman dan sehat. Nah, untuk memastikan itu kan menggunakan instrumen tadi, ya, Berarti tes atau swab. Kok guminte kok bakal ono
swab sing terus-terusan ngono kah? Cak? Periodik menurut saya, tetapi ketika ada guru yang kemudian dia sudah di swab dinyatakan negatif. Tetapi kan bukan berarti negatif itu selamanya. Pada saat dia berinteraksi tertentu bisa saja menjadi positif kan. Nah, ketika ada gejala tertentu dia harus cepat diambil langkah. Jadi tidak harus pastikan nanti 2 bulan lagi swab, dananya pasti besar kan. Tapi hanya personal guru-guru yang kelihatan atau merasa dia ada gejala yang perlu dipastikan. Soalnya kan yo kadang-kadang kok kasil swab iku sing iso ngayemno wong tua mbek murid. Iya betul, gurunya. Harus bakal takok wong tua ya. Apa? Tentang atine ya apa ayam apa kan. Tapi karena mau wis nguwinang ngene ya berarti dhewe kudu ngrelakno nek sing lewat. Ya wis dulur aja nang ndi, tetep nang Rujak Surabaya. Pada jagongan, ya pada rembukan, rembukan tanda kemakmuran. Ya pada jagongan, ya pada rembukan, rembukan tanda kemakmuran. Tetep nang ngene Rujak Surabaya, ruang jangan rakyat Surabaya. Bener iki mau lak yo bahas yo sing nang keri-keri nek misale digawe memastikan supaya tidak ragu hatinya, tidak cemas dengan menggunakan tes swab. Nah, cuman iki ono apa maneh? Heeh. Ngomong gorong akeh-akeh omongi rujake tak. Oh iya wis ndang, kok sak masak Ini tak tes swab kon. Gak sido online. Oh iya kan. Dikirim Kan iki. sewu niki bagus nuhun. Iki sing mboten ngangge lombok. Sing ngangge lombok keri-keri. Beda. Nguleke beda deh. Wis mari ta iku. Oh iya wis mari. Si kurang situ, Pak Istanto kurang entuk. Iki Mas Yanto lombok kali. Kalian kula. Kali kula nggih. Aku wingi ya disuweb lho, Cak. Lho iya ta. Aku disuweb nganggo pipa gede. Bareng metu ana becake. Saya tak iku irung ta perapatan medokan. Irung ke pasar Keputra. Ditarik ono becak. Lah nggih, Cak Istanto ki mau ya wis ana swab ya. Nek teko wali murid ngono wis ayem durung ambek persiapan teko Gumining Kutha Surabaya. Apa jangan-jangan was-was iki nek BBO ana klaster anyar iki? Kaya apa, Cak? Ya ngene ning lek ngomong perkara ati kan Gusti Allah Maha membolak-balikkan hati menungso. Dadi wis kene iki sebagai wong tua iku percaya ae karo pemimpin. Dadi kaya sing wis dilakokno Pak Martadi ambek Bu Husnul dan tim itu pasti yang terbaik untuk sistem pendidikan anak-anak di Surabaya ini. Jadi kita itu percaya saja sebagai orang tua, percaya kepada pemimpin, wis dilakoni ae ndang dimulai. Karena kan ini itu belum ada yang pasti. Saya yakin nanti pasti ada kebijakan baru setelah kebijakan penentuan masuk 50%, jam sekolah juga dikurangi. Pasti itu nanti kebijakan pasti berubah-ubah. Jadi yang penting undang dimulai. Ini kan sebuah tantangan. Paling jadi, kan dicoba sih nggih, Cak. Iya, kayak bisnis ngono, Cak. Bisnis iku lek gak ndang dimulai, gak ngerti. Kene kudu ya apa. Enggak, aku jadi pengen terus. Sajane bendinone anake sampean iku lha apa, Cak? Aku cuma pengen bandingno mbek anakku ngono lho. Betah nang Nggih niku. Ya paling standar tangi turu, ngadep laptop ngenteni gurune 7:30, Zoom sing pasti. Zoom mari ngono engko awan ndelok YouTube, materi teko YouTube. Nah, terakhir kok baru ngerjakno tugas-tugas. Nah, sadurunge ya iki kebetulan kan anakku sekolah nang nggone Saim, nduk Medokan. Iku seminggu sadurunge iku guru iku wis ngekeki jadwal seminggu iku kudu apa. Dadi awak dhewe ana grup guru ambek wali murid. Dadi iku bendina diworo-woro apa yang harus dilakukan minggu depan, apa yang harus dilakukan besok. Dadi wong tua iku gak bakal ketinggalan informasi gawe anak-anake. Dadi wong tua meskipun papa mama wis kudu bersama-sama. Awak dhewe wis kudu kolaborasi. Dadi wis gak wayahe ya apa sih kondisi koyo ngene, wis gak wayahe koyo ngono. Dadi kita itu harus punya jiwa pendidikan, itu harus mulai ditumbuhkan. Karena anak-anak itu tanggung jawab kita semua. Nggih. Tapi
niki cak Bu Ning dan sebagainya. Sing dibahas lah mesti anak, wong tuwa ngono pemerintah. Iya. Guru lho kata dibahas saya. Asline guru yang wegel aja coba lah. Iki kata kawan kabeh ya. Guru saiki dikongkon sing kormobit gak usah mlebu, langsung aku sing darah tinggi, ngaku loro kabeh. Ngaku kabeh. Gini ku pripun, Cak? Iya, jadi kan sekali lagi tadi bahwa keselamatan kesehatan itu kan bukan hanya untuk urusan anak, ya, tapi juga keselamatan kesehatan guru, keselamatan tendiknya, ya, perpustakaan dan sebagainya. Tadi semuanya harus, karena yang berinteraksi dengan anak kan bukan hanya anak dan guru, tapi dia akan bertemu dengan orang-orang di lingkungan. Bahkan yang tidak kalah penting, ya betul, kantin. Bahkan yang tidak kalah penting adalah memastikan agar tatkala anak berangkat dari rumah sampai sekolah itu aman. Kemudian ketika nanti di sekolah kan sudah terawasi relatif ya oleh gurunya, semua protokolnya sudah dipenuhi. Nah, yang krusial lagi adalah ketika anak mau pulang ke rumah. Kalau kemudian orang tua tidak sempat ya untuk mendampingi atau tidak ada yang mengawasi, anak bisa kemana-mana ini, gitu ya. Anak bisa kemana-mana. Jadi betul tadi ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya guru, bukan hanya sekolah, tetapi keluarga harus support sesuai dengan peran dan fungsinya. Sekolah peran fungsinya apa, masyarakat lingkungan apa, kemudian pemerintah kota apa. Kalau semuanya berkolaborasi, bersinergi, maka saya yakin tatkala nanti anak-anak dimulai tatap muka dengan protokol yang sudah dipersiapkan betul, kemudian dibangun kebiasaan-kebiasaan baru, maka kita akan ya perlahan mulai terbiasa dengan kondisi ini. Iki aja nih Cik, nggak ada seneng omah gak was-was yo Cak yo. Iki sing jawab Cak Martadi apa ning Kusnul yo nek siswa teko nang sekolah iku protokol kesehatan nih sampai mulai iku ya apa sih Cak? Iya, kalau yang dipersiapkan oleh sekolah hari ini kan ketika anak datang di sekolah, kan dia tidak bisa mengatur yang dari rumah. Ya. Dia datang pasti di situ akan dicek dengan suhu tubuh. Lalu begitu sudah masuk, lalu dia tidak lagi menggunakan salaman. Selama ini kan mereka terbiasa ketemu guru dia langsung salim, karena ini kan mengubah. Ya, bahkan mereka pun berbarisnya harus diatur. Tidak boleh lo gerutukan, udah nggak boleh, semua diatur. Mau sodor gak oleh Pak ya? Gak oleh. Tumpang sodor, olahraga gak oleh. Siji kan aku gak tau oleh budal. Loh kok kenapa? Mau sekolah ning SMP loro. Ya? Nah, nanti begitu dia mau masuk harus cuci tangan, selesai. Kemudian di kelas dia duduk. Bahkan yang paling ekstrim ada sekolah-sekolah yang menyiapkan bilik, ya. Bening di setiap bangkunya, jaraknya 1,5 meter. Berarti tadi betul, setiap kelas nggak boleh lebih dari 18 anak. Oh, anak kok mlebu kok akuarium ngono Pak ya? Per bangku nih. Kayak akuarium ngono ya. Lalu kemudian guru pembelajarannya nggak boleh menggunakan pola kelompok macam-macam, lupakan dulu ya. Tetapi pola pembelajaran yang selalu menjaga jarak. Anak-anak tidak bisa bekerja kolaborasi, kooperatif dengan anak yang lain karena bangkunya memang harus berjarak. Nah, untuk itu maka selesai itu nggak boleh ada istirahat. Begitu selesai pembelajaran, dia langsung pulang. Nah, ketika pulang dia harus kembali tadi. Nah, yang menjadi krusial adalah ketika dia keluar dari halaman sekolah, dia mau pulang, ini harus dipastikan aman. Trotoar dikai Mika, Pak. Nah, Kak kita dalane. Itu harus dipastikan aman. Nah, ini yang bisa memastikan siapa? Tadi orang tua saling ikut berbagi. Kalau anaknya belum dijemput, jangan diizinkan pulang dulu. Bahas kayaknya Pak gak mari-mari menyenangkan soalnya. Kalau bengko ono ya. Iya, segmen ku ada kate pengin takok lho ya. Hewan iku ambek pendidikan wis kolaborasi kaya apa. Kok dibahas awake dhewe balik mari kene nang Rujak Surabaya terek. Pada jagongan, ya pada rambutan, rambutan tanda kemakmuran. Ya pada jagongan, ya pada rambutan, rambutan tanda kemakmuran.
Dia tetap nanggone Rujak Surabaya, ruang jagoan rakyat Surabaya. Bener iki wis nang segmen akhir tapi iki menarik temanya. Iya, Kak Mari-mari. Iki kan diperpanjang 30 jam jare. Iya, kayak nunggu ngarep gimana ya. Ngarep iki mana tetep. Ya wis Cak Mbarik ning iki nang segmen terakhir tadi lebih ke closing statement ya, tapi BN kok iso dijelasno kolaborasi ini antara Guminte ambek DPRD ku ya apa ambek wong tua sisan mbek BN. Tapi mungkin ada iso takon nang dewan kolaborasi ini wale wis disiapno apa durung malah ini. Monggo ning Gus Nul. Apa maneh? Ya sampe nambek takon ya apa rasane rujak. Oh, kurang dirasakno engko sik tak lagi menarik. Dorong diincipit aja. Pripun Bu? Monggo Bu. Terkait rencana pembukaan sekolah dengan sistem tatap muka ini memang kami ya terutama bersama-sama dengan Dinas Pendidikan melakukan kajian yang cukup panjang. Jadi bukan kemudian karena saat ini kita ini sudah orange dan enggak, tapi sebelumnya kita sudah melakukan kajian yang sangat panjang dengan melibatkan para pemangku kebijakan ya, ada termasuk psikolog anak dan kemudian pakar epidemiologi dan semuanya. Jadi semua catatan-catatan itu menjadi renungan bersama, kita hitung untung ruginya. Termasuk bagaimana kemudian kita berharap bila mana nanti di semester kedua ya saya kira untuk rencana tatap muka itu kemudian orang tua dan masyarakat juga mengambil perannya. Artinya saat ini anak-anak kita memang mengalami kejenuhan yang cukup tinggi karena lama di rumah, tetapi anak-anak kita ini juga sudah terbiasa dengan protokol kesehatan itu. Maka di sekolah maupun dia berada di luar rumah, tentunya mereka juga sudah mulai aware terhadap dirinya sendiri. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita semua juga turut menjaga itu dan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan tatap muka ini memang sejatinya memiliki harapan yang cukup baik ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Is tadi bahwa ada hybrid dan sebagainya, dan itu semangatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kota Surabaya. Monggo teko Cak Istanto, pripun Cak? Harapan-harapannya mau singkat. Harapan asine akeh Cak Pulung ning Loren. Sing singkat ae Pak, lek harapan diwawan rong dino santai harapan. Kok boleh-boleh dhewe. Dadi ngene, pendidikan di Indonesia ya saat ini tuh lek menurutku ambil beberapa teman itu mengarah ke homeschooling. Jadi yang sudah dilakukan sampai saat ini tuh homeschooling tunggal. Jadi guru ngasih materi lewat Zoom, tatap muka lewat Zoom dan YouTube. Itu homeschooling tunggal. Kemudian ada homeschooling majemuk. Itu yang sudah kami lakukan juga dengan wali murid lain itu belajar secara berkelompok gantian. Nang omahe Mas Pulung, nang omahe Mbak Loren, kayak ngono contohnya. Nah, yang mau dilakukan berikutnya ini adalah homeschooling community, yaitu tatap muka dengan gurunya langsung di sekolah. Nah, jadi menurutku ini menuju ke hal yang lebih baik untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kalau untuk harapan, saya tadi tertarik dengan researchnya Pak Mar tadi. Jadi risetnya itu kepada orang tua, siap nggak sih untuk sekolah tatap muka? Man, saya ada usul begini Pak, bisa nggak sih research itu dilakukan kepada usernya langsung, yaitu anak-anak. Karena kalau kepada orang tua itu kadang orang tua itu masih punya ambisi ya, kepingin anaknya. Iku iso diomong nang anu saiki. Mari off air itu iso ngomong no riset. Iya. Ya 30 jam. Iya. Tapi ini kemarin sampai penuh sisan iya. Kok anake swidake Bu sing ngisi. Jadi anake swidake Bu, wong tuane 131.000, kemudian ketambahan guru sama kepala sekolah. Tapi kalau ngomong-ngomong harapannya Cak Mar tadi singkat. Iya, kalau saya sih harapannya begini ya. Satu, sampai saiki adik kan garuh. Kapan COVID itu berakhir? Selama belum ada obatnya, kita tidak boleh mengatakan COVID berakhir. Nah, untuk itu apa? Ini bisa kita tanggulangi, kita bisa atasi dengan kebersamaan untuk saling menguatkan. Caranya piye? Caranya adalah satu, jadikan semua orang adalah guru bagi anak kita, dan jadikan semua rumah adalah sekolah. Jadi kita tidak boleh lagi ngomong anakmu anakku, tapi bareng-bareng ayo dijogo ya, anak kabeh selamat, kemudian dipersiapkan betul, berbagi peran yang baik antara orang tua, kemudian sekolah, pemerintah kota, kemudian masyarakat. Saya yakin kalau itu dilakukan
anak-anak kita akan mulai terbiasa dengan kondisi ini Pola dan hidup pendidikan tetap terjamin bisa terlaksana. Amin amin wes. Kuncinya itu. Nrimo cak barek neng iki waktunya Iya. singkat tapi sik Iya, uang sing wakil iku kudu dibahas jane. Lah wes nrimo cak Matur barek neng suwun, nggih. Pokoknya Awak nu, dhewe Mas Tanto, nggih Pak pamit Tati. sisan ambek sing nang omah sing pastine sinau kepethuk rai iki ndang iso dilakokno ngono ya. Nggih. Tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Ya Mesti wis aku dibahas ning- ki mangsuwi. Bener, aku ning Loren. Aku Cak Bolong, ojo ojo lali wah aku kadang ngene. Ojo lali terus nonton Rujak Surabaya. Setiap udah pangkase